Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Sumantri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saham Pegas milik perusahaan gas negara atau disingkat PGN. Saya memilih menganalisis saham Pegas karena saya ingin mengetahui apakah perusahaan dalam bidang energi ini memiliki keuntungan yang lebih besar. Ditambah lagi, jika perusahaan energi ini merupakan distribusi terbesar untuk negara, maka dari itu saya akan menganalisis bagaimana kinerja saham Pegas yang bidang usahanya merupakan distribusi gas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perusahaan gas negara atau PGN itu sendiri dengan kode sahamnya yaitu Pegas. Slide selanjutnya saya akan membahas sejarah tentang PT Perusahaan Gas Negara. Nah, pada era kolonial Belanda, PGN telah mulai beroperasi tepatnya di tahun 1859. Namun, kemudian meskipun perusahaan sudah mulai beroperasi sejak 1859, PGN atau Perusahaan Gas Negara baru resmi menyandang nama tersebut pada tahun 1965. Pada tanggal 15 Desember 2003, PGN tercatat dalam daftar emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang berarti PGN sudah terbuka untuk publik atau menjadi IPO. Kemudian PGN melakukan RUPS, yaitu rapat perusahaan dengan para pemegang saham pada Januari 2018. Dalam RUPS tersebut menghasilkan bahwa PGN tidak lagi menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Pertamina menjadi induk usaha holding BUMN migas yang membawahi PGN. Berikutnya adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi, di mana susunan ini adalah yang terbaru, baru diubah atau diperbarui pada tahun 2020 kemarin. Yang pertama ini adalah susunan Dewan Komisaris, yaitu ada Komisaris Utama Archandra Tahar, Komisaris Laki Afirman, Komisaris Warih Sadono, Komisaris Independen Christian H. Siboro, Komisaris Independen Dini Santi Purwono, Komisaris Independen Paiman Raharjo. Selanjutnya merupakan susunan Dewan Direksi. Yang pertama itu ada Direktur Utama Muhammad Haryo Yunianto, Direktur Infrastruktur dan Teknologi Ahmad Muhtasyar, Direktur Sales dan Operasi Faris Aziz, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fajar Haryanto Widodo, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Beni Syarif Hidayat, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Heru Setiawan. Yang tadi merupakan pemaparan terkait susunan Dewan Direksi dan Komisaris dari PT Perusahaan Gas Negara. Kemudian ini seperti yang sudah disinggung di awal bahwa jenis bidang usaha PGN yaitu transmisi dan distribusi gas, dengan kepemilikan saham tertinggi dipegang oleh Pertamina selaku induk usahanya sebesar 56,96% dan dimiliki oleh negara 0,00%, kemudian dimiliki publik sebesar 43,04%, IPO price atau harga saham ketika IPO sebesar 1.500, kemudian IPO shares atau jumlah saham yang dilempar ke pasar ketika IPO sebanyak 1,30 billion dan 1,94 triliun IPO amount atau market cap perusahaan ketika IPO.
Ini didapat dari perkalian antara IPO price dan IPO shares. Semua informasi ini diambil dari RTI Bisnis pada tanggal 19 Mei 2021. Berikutnya ini informasi berkaitan dengan case statistik yang diperoleh dari RTI Bisnis pada tanggal 21 Mei 2021. Ini isinya mengenai rasio-rasio. Yang pertama ini ada harga saham Pegas untuk year to date mengalami penurunan harga. Hal ini disebabkan karena pengaruh faktor pandemi yang berimbas pada perekonomian negara. Selain itu, pada bulan Mei ini terjadi net sell. Pada bulan Mei tahun ini terjadi net sell yang dilakukan oleh investor luar secara beramai-ramai. Jadi bisa dikatakan harga saham Pegas pada sampai Mei kemarin itu mengalami penurunan. Namun saya kemarin baru mendapatkan informasi kalau harga saham Pegas mengalami kenaikan, tapi belum terlalu signifikan kenaikannya. Berikutnya tabel data rasio milik Pegas. Di sini saya juga akan membandingkan, meng-compare data rasio Pegas dengan saham milik perusahaan serupa, yaitu Raja. Pertama, saya akan membahas data rasio Pegas. Informasi ini baik Pegas maupun Raja saya ambil dari RTI Bisnis pada tanggal 21 Mei 2021. Langsung aja, Pegas jenis rasio yang pertama itu return on equity sebesar 10,76. Kemudian their debt equity ratio itu sebesar 197,03. Dan price earning ratio 7,46 dan PBVR price book value ratio 0,80 dan dividend yield sebesar 3,76. Selanjutnya kita akan melihat data rasio milik Raja atau Rukun Raharja Tbk. Jenis rasio yang pertama yaitu return on equity sebesar 1,38, debt equity ratio sebesar 40,99, price earning ratio 47,69, price book value ratio 0,66, dividend yield 2,32. Sebelum saya membahas hasil dari perbandingan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang perusahaan Rukun Raharja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Raja atau Rukun Raja merupakan perusahaan yang serupa seperti Pegas, di mana perusahaan Rukun Raharja ini juga bergerak di bidang jasa atau jasa distribusi gas bumi yang beroperasi sejak Februari 2012. Dan ini memang terbilang cukup baru, berarti PT Rukun Raharja ini dibanding perusahaan sesamanya itu PT Perusahaan Gas Negara. Namun saya memilih ini berdasarkan informasi yang saya peroleh, baik Pegas maupun Raja, keduanya sama-sama masuk ke dalam jenis saham syariah. Maka dari itu saya memilih Raja sebagai perbandingan compare dari PT Perusahaan Gas Negara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hasil. Berdasarkan perbandingan pada tabel sebelumnya, disimpulkan bahwa berdasarkan tabel Pegas memiliki kelebihan dalam rasio ROI, PER, dan dividend yield. Berdasarkan tabel Raja memiliki kelebihan dalam rasio DER dan PBVR. Artinya saham Pegas lebih unggul dari saham Raja, dimana bahwa ROI itu merupakan rasio probabilitas yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para investor atau
pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Jadi semakin tinggi persentasenya semakin bagus. Kemudian DER yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas, maka semakin kecil rasio DER itu semakin baik. Selanjutnya itu PER yaitu rasio untuk mengetahui berapa lama perusahaan bisa menutupi harga pembelian kita, maka berarti semakin cepat semakin baik. Semakin tahunnya pendek itu berarti semakin baik karena itu berarti cepat. Kemudian PBVR adalah rasio yang membandingkan harta kekayaan perusahaan dengan harga saham yang kita bayar, maka semakin kecil semakin baik. Terakhir ada dividend yield. Dividend yield yang tinggi menunjukkan saham tersebut memiliki potensi passive income yang menarik bagi investor yang memilikinya. Berikutnya kita akan menilai fundamental PGN. Yang pertama itu ada sales, di mana di sini merupakan segala proses aktivitas bisnis dalam menjual produk atau jasa dengan tujuan meraih keuntungan. Dan yang diperoleh PGN sejauh ini senilai 733,15 miliar US dollar. Yang kedua ada aset, berarti seluruh kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Di sini berarti PGN senilai 7,52 bilion US dollar. Yang ketiga itu ada liability, merupakan hutang yang dimiliki oleh PGN dan harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan senilai 4,50 bilion US dollar. Yang keempat itu ada equity, yaitu pengurangan atau selisih dari modal dan utang PGN senilai 2,29 bilion US dollar. Yang kelima itu ada cash flow, merupakan pergerakan keluar masuknya uang senilai 167,26 miliar US dollar. Yang keenam ada operating profit, yakni selisih dari laba kotor dengan biaya-biaya operasi senilai 92,72 miliar US dollar. Dan yang terakhir itu ada net profit atau laba bersih, adalah pendapatan suatu perusahaan yang sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan HPP, depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak senilai 61,57 miliar US dollar. Semua data ini diperoleh dari RTI Bisnis pada tanggal 21 Mei 2021. Di saat ini kita akan membahas terkait mengapa sih kita harus memilih Pegas, kenapa Pegas, apa keunggulan dari Pegas, apa kelebihan dari Pegas. Di sini kita akan membahasnya, dan ini sumbernya saya dapat dari Ajaib pada tanggal 3 Mei 2021. Yang pertama itu PGN merupakan perusahaan yang memproduksi atau mengolah energi gas, di mana hal ini merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat. Jadi pasti kayak ya udah gitu, gas diambilnya dari mana lagi, perusahaan gas atau distribusi gas terbesar kan dari Pertamina juga, dan sedangkan Pegas itu merupakan holdingnya itu dari Pertamina gitu. Yang kedua itu manajemen PGN sudah memiliki respon yang sigap menghadapi tantangan yang ada selama ini. Perseroan terus berupaya meningkatkan produksi sambil mencari sumber-sumber gas lain. Yang ketiga itu ada kinerja PGN, kemungkinan akan mulai membaik
Ini kinerja PGN kemungkinan akan mulai membaik tahun depan. Saat ini peluang pemulihan ekonomi 2021 terlihat lebih menjanjikan seiring dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Yang keempat itu ada saham PGN meningkat karena didukung oleh prospek bisnis yang menjanjikan. Nah, prospeknya itu antara lain ada PGN mengupayakan efisiensi melalui adopsi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT untuk membantu pemantauan kondisi pipa dan aliran volume jarak jauh secara otomatis. Kemudian optimalisasi layanan dan pengembangan produk juga menjadi fokus PGN. Kemudian PGN juga mengintensifkan realisasi investasi untuk memenuhi kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik untuk mengganti tenaga diesel. Nah, dilihat dari prospek-prospeknya, dilihat dari kebutuhan vital masyarakat juga, jadi kayak bisa dikatakan ini masih menjanjikan dan lebih menjanjikan gitu, karena ya apalagi gitu kan kebutuhan masyarakat gas sekarang kan banyak banget, kayak warung-warung makan, restoran, semuanya kan di Indonesia butuh gas kan. Nah, dari mana lagi gitu sumber distribusi terbesar, yaitu ya kalau bukan dari Pertamina. Dan Pertamina kan holding dari PGN kan, holding dari perusahaan PGN, perusahaan gas negara. Dilihat juga dari prospek-prospeknya masih terus berjalan untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kemudian kinerjanya juga dikatakan akan membaik pada tahun depan karena pemulihan ekonomi pada tahun 2021 ini terlihat menjanjikan, dan terus udah ditemukannya juga vaksin COVID-19. Jadi itulah mengapa alasan kita memilih Pegas. Berikutnya ini adalah berita-berita seputar saham Pegas dan perusahaannya. Jadi di sini ada yang pertama itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ekonomi membaik, kinerja PGN membaik. Nah, di sini diberitakan, di sini sumbernya dari kontan.co.id pada 4 Mei 2021. Di sini beritakan kinerja PGS secara umum dinilai akan membaik tahun ini dengan adanya asumsi perbaikan ekonomi dan juga program vaksinasi. Berarti tahun depan nanti akan berarti kemungkinan akan lebih baik lagi seharusnya, karena sudah ada pernyataan seperti ini kan. Kemudian selanjutnya itu ada berita mengenai saham Pegas melemah akibat investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini bersumber dari cnbcindonesia.com pada 17 Mei 2021. Ini juga ada dikatakan saham emiten gas BUMN PT Perusahaan Gas Negara atau PGN langsung anjlok ke zona merah pada perdagangan pagi ini Senin 17 Mei 2021. Melemahnya saham Pegas terjadi seiring investor asing ramai-ramai melego saham ini dengan melakukan aksi jual bersih atau net sell. Itu alasan kenapa harga saham Pegas mengalami penurunan atau masuk ke zona merah. Kemudian itu ada PGN tetap memiliki kinerja keuangan yang positif. Nah, meskipun harga sahamnya sedang melemah, tapi kan tadi saya dapat informasi juga kemarin kalau sahamnya sudah mulai naik tapi belum signifikan. Dan PGN juga tetap memiliki kinerja keuangan yang positif. Di sini dikatakan kinerja keuangan PGN terbilang positif. PGN membukukan kinerja positif di 3 bulan pertama tahun ini 2021 kuartal 1 dibanding dengan kuartal 1 pada 2020 di tengah pandemi atau tahun sebelumnya. Ini dari CBNC juga. Kemudian selanjutnya ini ada dari penghargaan yang diraih oleh PGN ini pada tahun 2020. Ini dari pertamina.com 10 Desember 2020.
PGN Group raih 2 penghargaan BPH Migas 2020. Jadi dapat dibaca dengan seksama di sini, dan berarti ini menunjukkan kalau PGN masih berjalan prospek-prospeknya dan berhasil dengan buktinya penghargaan ini gitu. Yang terakhir ada conclusion. Poin yang dapat diambil di sini berarti PT Perusahaan Gas Negara atau PGN pada tahun ini mengalami nilai yang positif pada bagian kinerja keuangan serta adanya prospek kerja yang jelas sehingga masih dikatakan cukup baik untuk membeli saham PGAS. Dilihat dari jangka panjang maupun jangka pendeknya seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.